Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mommy Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat roti sosis yang enak, gurih, tentunya lembut. Kalau kalian ingin tahu bagaimana aku membuatnya, yuk tonton terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, seperti biasa, sebelum kita membuat adonan rotinya, ini kita aktifkan dulu raginya ya, karena ini raginya sebelumnya udah pernah aku pakai. Lalu kemudian siapkan 140 ml susu hangat. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Satu sendok makan gula pasir, lalu ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ini kita diamkan selama 10 menit atau sampai raginya mengembang. Nah, setelah 10 menit ini ragi instannya pun udah mengembang, itu tandanya raginya masih aktif dan ini bisa kita gunakan ya. Oke, selanjutnya siapkan 1 butir kuning telur. Ini kuning telurnya langsung aja aku masukkan ke dalam larutan ragi. Lalu kemudian ini diaduk-aduk sampai telurnya tercampur dengan rata. Nah, kalau udah selesai ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya ini siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu yang pro tinggi, aku pakai Cakra Kembar. Kalau teman-teman boleh pakai merek lainnya. 4 sendok makan gula halus. Kenapa aku pakai gula halus? Karena ini tidak akan aku uleni lama. Makanya di sini aku pakai gula halus. 1 sendok teh SP, boleh juga diganti TBM ataupun ovalet, tapi kalau nggak suka boleh di skip ya. Lalu kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. Ini aku pakai metode all in one ya. Sejumput garam. Lalu kemudian tuang air larutan ragi yang sudah dicampur dengan telur. Nah, kalau semua bahannya sudah dimasukkan menjadi satu, langsung aja ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Nah, ini aku mengaduknya menggunakan sendok nasi. Tapi kalau teman-teman mau mengaduknya langsung menggunakan tangan itu nggak apa-apa ya, sah-sah aja. Yang penting tangannya dalam keadaan bersih dan bahannya tercampur dengan rata. Nah, ini bahan-bahannya udah tercampur dengan rata. Ini mau aku uleni menggunakan tangan tapi sebentar aja ya. Nah, kalau adonannya masih lengket seperti ini nggak apa-apa ya, nggak usah ditambahin tepung karena nanti kalau udah elastis nanti ini udah nggak lengket lagi. Kalaupun masih lengket dia dikit-dikit aja. Oke, selanjutnya ini adonannya kita tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih atau juga serbet. Nah, karena di sini cuacanya mendung, ini nanti akan aku lapisi lagi dengan serbet di atasnya ya, biar supaya cepat mengembang. Dan ini untuk adonannya kita diamkan atau kita frothing selama 15 menit. Setelah 15 menit kita buka penutupnya. Nah, adonannya ini masih belum mengembang ya, dan bentuknya juga masih nggak karuan, masih kasar. Tapi nggak apa-apa, ini kita uleni sebentar. Dan sebelumnya ini tangannya udah aku olesi dengan minyak goreng ya, biar supaya tidak lengket. Nah, kalau udah selesai diulenin, ini aku tutup kembali. Ini akan kita proofing lagi selama 15 menit. Karena dengan metode all in one ini kita melakukan proofingnya sebanyak 3 kali.
Setelah 15 menit, buka kembali penutup adonan. Nah, ini adonannya sudah sedikit elastis ya, kelihatan dari bentuknya sudah tidak terlalu kasar seperti yang pertama tadi. Dan jangan lupa olesi kembali tangan kita dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, ini adonannya sudah terasa dia lembut, tapi belum terlalu elastis ya, tapi udah agak lumayan. Nah, ini udah bisa di tenteng seperti itu, dia udah nggak jatuh, nggak lengket banget. Nah setelah itu ini baru kita bulatkan seperti ini. Nah ini sudah bisa dibulatkan ya, walaupun bentuknya belum terlalu lembut dan halus, tapi ini udah bisa dibulatin kayak gini. Nah ini kita rapikan sampai permukaan adonan rotinya kelihatan lembut seperti ini. Lalu letakkan kembali di dalam wadah, lalu kemudian wadahnya kita tutupi lagi dengan plastik wrap. Nah ini kita proofing lagi selama 15 menit. Ini proofingan yang ketiga kalinya ya. Oke, setelah 15 menit buka kembali penutup adonannya. Ini kelihatan ya kalau adonannya sudah mengembang. Nah sekarang ini kita buka dulu. Dan jangan lupa olesi kembali telapak tangan kita menggunakan minyak goreng. Nah ini dia, ini baru benar-benar lembut. Ini terasa ringan sekali adonannya. Oke langsung aja, ini mau aku pindah ke alas kerja. Nah untuk alas kerjanya jangan lupa ini kita taburi dengan sedikit tepung supaya nanti adonannya nggak lengket. Nah lalu kemudian adonannya sedikit kita pijat seperti ini ya, untuk mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam adonannya. Nah setelah itu kita bulatkan kembali adonan. Lalu bagi adonan, di sini adonannya ini aku bagi menjadi 8 bagian atau 8 potong. Tapi kalau teman-teman mau dibagi menjadi lebih banyak lagi, nggak apa-apa ya, disesuaikan aja sama seleranya. Nah setelah adonannya udah dibagi menjadi 8 bagian, lalu kemudian ambil satu adonan, kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Bulatkan adonan sampai permukaan adonannya mulus dan licin ya. Lakukan semuanya sampai adonan selesai dibulatkan. Nah ini adonannya udah selesai aku bulatkan semuanya. Lalu kemudian ambil satu adonan dan jangan lupa kita taburi tepung di atasnya sedikit aja. Kemudian ini adonannya kita rolling melebar seperti ini, atau disesuaikan dengan ukuran paper cup yang akan kita gunakan ya. Oke selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah di rolling tadi ke dalam paper cup. Selanjutnya letakkan sosis di tengahnya. Ini agak ditekan sedikit ya, supaya nanti ketika dipanggang sosisnya nggak gampang copot. Lakukan semuanya hingga selesai. Oke, ini adonannya udah selesai aku masukkan ke dalam paper cup semuanya. Lalu kemudian untuk olesan di rotinya, ini udah aku siapkan 1 butir kuning telur yang aku campur dengan 2 sendok makan susu cair.
Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Nah, setelah tercampur susu dan telurnya, langsung aja kita oleskan di atas rotinya. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, kalau adonan rotinya udah selesai diolesi dengan kuning telur, langsung aja kita masukkan saus di atasnya seperti ini. Kemudian ditimpa dengan mayonaise. Dan ini juga aku tambahkan dengan keju parut. Kalau untuk pemakaian keju parutnya boleh diganti dengan keju mozzarella kalau suka. Tapi kalau nggak suka juga pakai keju, boleh di skip. Kemudian taburi dengan daun oregano. Kalau nggak punya daun oregano, boleh diganti dengan daun seledri. Nah, ini rotinya udah selesai aku beri topping semuanya. Lalu kemudian ini kita proofing kembali selama 30 menit. Dan jangan lupa untuk adonannya ini kita tutupi kembali menggunakan kain bersih ya. Nah, setelah 30 menit kita buka penutup kainnya dan ini kelihatan ya kalau adonannya sudah semakin mengembang dan ini pun siap untuk kita panggang. Untuk otangnya ini udah aku panaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian masukkan loyang di rak yang paling tengah dan di rak yang paling bawah. Ini kita panggang menggunakan api sedang cenderung besar tapi nggak terlalu besar. Ini kita panggang selama 20 menit. Setelah 20 menit buka tutup otangnya. Nah, untuk loyang yang di rak tengah aku pindahkan ke rak yang paling atas. Dan loyang yang di rak bawah ini juga aku pindahkan ke rak yang di tengah. Kemudian ini kita masak lagi selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini roti sosisnya juga udah mateng. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Nah, ini dia roti sosisnya pun udah selesai dan ini siap untuk dinikmati. Ini rasanya sangat lembut, gurih. Pokoknya enak, sangat cocok untuk dijadikan camilan anak-anak, camilan untuk orang dewasa juga, atau dijadikan sebagai teman untuk minum kopi atau minum teh. Nah, karena ini memasaknya menggunakan oven tangkring, jadi kita membutuhkan kesabaran yang ekstra ya. Mesti harus sering-sering juga ini kita pindahkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, karena kalau nggak telaten untuk membakarnya bisa menyebabkan kegosongan atau matangnya yang tidak merata. Tapi walaupun membakarnya dengan oven tangkring, hasilnya juga sangat sempurna. Ini rotinya lembut. Nah, sekarang ini mau aku keluarkan dulu dari dalam paper cupnya. Kita coba. Nah, ini sangat lembut sekali. Nah, itu kelihatan sekali ya. Nah, sekarang aku mau cobain dulu. Nah, untuk yang di bawahnya udah sempurna banget matangnya. Ini juga sangat lembut. Ini mau aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang bener-bener lembut, manisnya juga nggak terlalu manis, tapi ini memang bener-bener sangat cocok, ini recommended. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah. Selamat mencoba di rumah, terima kasih.